Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiar Rimoka dengan NIM S1S1222032. Pada video kali ini, saya akan melakukan visualisasi data menggunakan Tableau. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan visualisasi datanya itu, kita harus mendownload dulu aplikasi Tableau desktopnya. Nah, pertama kita buka dulu browser, kemudian ketikkan download Tableau, lalu pilih yang pertama. Kemudian proses downloadnya akan berjalan, namun karena di sini saya sudah download, jadi saya langsung saja untuk melakukan visualisasi datanya. Nah, untuk datanya sendiri itu saya sudah siapkan, yang dimana datanya ini merupakan data detail buku yang saya peroleh dari Kaggle, yang dimana dalam datanya ini terdiri dari book ID, kemudian cover, image, URL, judul buku, detail buku, format buku, dan seterusnya sampai ke ratingnya, kemudian review bukunya, dan publikasinya. Nah, kemudian kita buka Tableau-nya. Di sini karena format file saya itu merupakan CSV, jadi di sini pilih text file, kemudian pilih datanya, masukkan datanya. Nah, kemudian di sini kita pilih yang sheet 1. Nah, di sini pertama itu saya akan melakukan visualisasi data untuk rating rata-rata per penulis, yang dimana di sini untuk barisnya kita menggunakan kita menggunakan author, kemudian kolomnya itu adalah average rating. Di sini kita seret authornya ke row, kemudian average ratingnya kita seret ke kolom. Lalu di sini kita ubah menjadi average karena kan kita mau buat rata-ratanya. Kemudian di bagian author ini kita urutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Nah, untuk bentuk visualisasinya itu dapat dipilih saja di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat untuk visualisasinya, yang dimana di sini sudah diurutkan dari yang tertinggi sampai ke yang terkecil. Nah, kemudian untuk yang kedua, saya akan melakukan visualisasi untuk jumlah rating berdasarkan format buku, yang dimana tujuannya ini untuk mengetahui distribusi jumlah rating berdasarkan format bukunya. Nah, di sini kita buka saja yang baru. Kemudian sini kita gunakan garisnya itu untuk format, kemudian kolomnya itu jumlah rating. Nah, di sini kita pakai zoom. Kemudian kalau kita melihat untuk jumlah rating yang terbesar itu caranya sama kayak tadi, kita pilih di bagian sini, kemudian nah, di sini akan ditampilkan urutannya. Untuk format bukunya itu yang terbesar sampai yang terkecil berdasarkan jumlah ratingnya. Yang dimana di sini yang pertama ada formatnya itu adalah paperback dan seterusnya
sampai ke yang terkecil. Nah, selanjutnya di sini akan dilakukan visualisasi rating buku dengan yang memiliki yang mendapatkan 5 bintang, yang reviewnya itu ratingnya itu 5 bintang. Nah, untuk row-nya itu digunakan book title, judul buku, dan kolomnya itu menggunakan rating yang sini kita buat lagi baru. Kemudian di sini book title-nya kita seret ke, kemudian ratingnya kita seret ke kolom. Oh, ini salah, harusnya yang 5 bintang, yang ratingnya 5. Nah, di sini kita lihat lagi yang dari yang terbesar. Untuk buku yang mendapatkan yang jumlah ratingnya dari teman-teman adalah buku dengan judul 1984 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi untuk jumlah rating per penulis, yang dimana di sini tujuannya itu untuk kita dapat melihat jumlah ratingnya berdasarkan distribusi penulis. Kemudian untuk row-nya itu kita gunakan author, dan nantinya size-nya itu menggunakan jumlah rating. Di sini kita buat saja di sheet baru. Nah, di sini kita seret author ke row, kemudian untuk size-nya di sini kita pakai jumlah rating. Kita bawa ke sini. Di sini sudah betul ya, ini sum. Kemudian di sini kita pilih yang 3 maps. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa untuk ratingnya yang tertinggi itu adalah penulis dengan nama J.K. Rowling dengan jumlah rating itu ada 46.473.166. Kemudian ada Sarah J. Maas, kemudian seterusnya. Nah, lanjut, sini kita buat lagi presentasi review berdasarkan format buku. Untuk row-nya itu kita gunakan format, kemudian kolomnya itu adalah nomor review dengan tujuan untuk menampilkan jumlah review berdasarkan format buku. Di sini kita buat lagi sheet baru. Di sini formatnya kita seret ke row. Kemudian reviewnya kita seret ke kolom. Nah, jika kita mau urutkan lagi, berarti pilih ini, kemudian itu. Nah,
di sini dapat kita lihat bahwa presentasi tertinggi itu adalah buku dengan format 336 halaman dan hardcover dengan jumlah reviewnya itu adalah 952.476. Dan di sini yang kedua itu dapat dilihat di sini, dan seterusnya di sini diurutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Kemudian di sini juga saya akan melakukan visualisasi, yaitu distribusi rating berdasarkan judul bukunya, yang dimana di sini nantinya akan ditampilkan jumlah rating berdasarkan masing-masing buku. Kita buat lagi yang baru. Kemudian di sini akan digunakan row-nya itu adalah book title dan kolomnya itu adalah jumlah ratingnya. Nah, untuk book title ini kita seret lagi ke row, kemudian untuk jumlah reviewnya kita seret ke kolom. Sini misalnya kita gunakan visualisasi yang lain, yaitu bubble. Di sini dapat dilihat yang terbesar itu adalah ini, yang judulnya Set Husband of Evelyn Hugo. Kemudian ada Verity dan seterusnya. Kemudian nah ini urutannya dapat dilihat dari yang terbesar sampai ke yang terkecil untuk jumlah reviewnya. Kemudian lanjut, sini kita akan melakukan visualisasi jumlah review berdasarkan penulis, yang dimana di sini kita tujuannya untuk membandingkan jumlah review yang diterima oleh setiap penulis. Kita buat lagi yang baru. Nah, di sini digunakan untuk barisnya itu adalah author, kemudian kolom itu adalah jumlah review. Di sini authornya kita seret, kemudian jumlah review untuk di kolom. Nah, jika kita menggunakan visualisasi yang lain, misalnya adalah pie chart, di sini kecil. Kemudian bisa juga menggunakan atau tree maps untuk jumlah reviewnya berdasarkan penulis itu. Yang tertinggi adalah Sarah J. Maas dengan jumlah review sebanyak 3.334.255 dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja untuk video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.